طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلوا على محمد صلوا عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safil hanni ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, as'adani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, pada sore ini kita bisa hadir seperti biasa di majelis ilmu yang mulia dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita yang pertama, masih mengupas dan membicarakan tentang anjuran melaksanakan seluruh ibadah yang wajib dan meninggalkan yang haram serta memperbanyak ibadah sunnah. Jikalau seseorang mampu melaksanakan tiga hal yang tadi, maka ia akan diberikan sebuah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan khil'atul wilayah, derajat kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad asyara, dan sungguh telah memberi isyarat ilaiha, kepadanya, kepada derajat kewalian, Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan ucapan beliau, fi ma yarwihi, di dalam hadis yang ia riwayatkan, an rabbihi, dari Tuhannya. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qala, telah bersabda, Allah bersabda, ma taqarraba, tidaklah mendekatkan diri ilayya, kepadaku, abdi hambaku, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabu, yang paling ilayya, aku cintai, mimma aftaratu alaihi, dari sesuatu yang telah aku wajibkan atasnya.
Di dalam hadis ini, mohon maaf, sudah dibaca belum ini? Sudah ya? Sampai mana? Hah? Sampai mana? Susah bacanya. Hah? Saya mana? Faida ahbabtuhu gitu. Hatta uhibbahu gitu. Nah, hatta uhibbah. Baik. Tidak apa, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi apabila seorang hamba ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka cara yang paling utama adalah dengan melaksanakan ibadah fardu. Dan itu sudah kita bahas. Wala yazadu 'abdi, dan tidak henti-hentinya hambaku yataqarrabu, mendekatkan diri ilayya kepadaku, bin nawafil, dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi kecintaan Allah bisa diperoleh oleh seorang hamba tatkala ia memperbanyak ibadah sunnah setelah ia melaksanakan aktivitas yang wajib. Terus apa yang akan dirasakan dan diterima oleh sang hamba apabila Allah mencintai hamba tersebut? Apa anugerah yang Allah berikan kepada hambanya ketika Allah mencintai hamba tersebut? Maka kata Allah di dalam hadis qudsi, di hadis terusannya, faida ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, aku mencintai hambaku, kuntu sam'ahu, maka aku akan menjaga pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang ia mendengar dengannya, wa basarahu, dan menjaga penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang ia melihat dengannya, wa yadahu, dan menjaga tangannya, alladzi yabtishu biha, yang ia menyentuh dengannya, wa rijlahu, dan menjaga kakinya, alladzi yamshi biha, yang ia berjalan dengannya, wala in sa'alani, dan jika ia memohon kepadaku, la u'tiyannahu, maka pasti aku akan memberikan ia atas permohonannya. Wa in ista'azani, dan jikalau ia minta perlindungan kepadaku, la u'izannahu, maka pasti aku akan memberi perlindungan kepadanya. Subhanallah. Tatkala seorang hamba yang ia pun mampu beribadah atas Allah, ia pun mampu melaksanakan ketaatan itu dari Allah, ia diberikan kesehatan oleh Allah, ia diberikan pertolongan oleh Allah. Ketika sang hamba melaksanakan sesuatu ibadah, sesuatu hal yang dicintai oleh Allah, terutama dalam hal melakukan yang fardu dan memperbanyak sunnah serta meninggalkan yang haram, yang pada hakikatnya hamba itu pun bisa melakukan seperti itu dari Allah, Allah yang ngasih. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemurahannya, dengan sifat jawadnya, dengan sifat karamnya, Allah akan memberikan anugerah yang besar kepada hamba tersebut, yaitu Allah akan menjaga seluruh organ tubuh, seluruh fisik, zahir batin hamba tersebut. Mata dia akan dijaga oleh Allah, telinga dia akan dijaga oleh Allah, tangan, kaki, mulut, semuanya akan dijaga oleh Allah, sehingga anggota tubuh yang ia miliki tidak ia lakukan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaki yang dia langkahkan tidak akan melangkah menuju tempat yang dimurkai oleh Allah, sebab kakinya, tangannya, mata dan telinga semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah derajat yang akan diperoleh oleh seorang hamba, anugerah yang akan dirasakan oleh seorang hamba, pemberian yang akan diterima oleh seorang hamba tatkala hamba tersebut memperbanyak ibadah sunnah, beribadah kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib, dan menyembah kepada Allah dengan meninggalkan yang haram. Sehingga sebagian daripada hamba-hamba Allah yang soleh, tatkala ia melakukan suatu hal yang secara zahir merupakan kemungkaran, maka ia cepat diberikan taubat oleh Allah, ia cepat diberikan taufik untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia menjadi abdan mahfuzah, hamba yang terjaga, hamba yang terpelihara, hamba yang terpelihara.
ada teguran di dalam setiap langkah dan ucapan yang ia lakukan, karena ia sudah mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita cinta kepada seseorang, tatkala orang yang kita cintai melakukan hal yang merugikan dirinya, pasti kita tidak akan membiarkannya, kita akan memberi nasihat, akan memperingatkan, dan seterusnya. Begitu pula dengan Allah, tatkala Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan menuntun hamba tersebut hingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau hamba Allah yang sudah Allah cintai ini memohon kepada Allah sesuatu, maka di sini kata Allah la'utiyannah. Ini kalau kita lihat di dalam grammar bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, di sini ada dua alat penguat atau yang disebut dengan taukid. Pertama lam, la. Yang kedua adalah nun, ya, yang artinya pasti Allah akan memberikan. Tatkala hamba Allah yang dicintai oleh Allah meminta kepada Allah, la'u'tiyanah, pasti, sudah tidak ada keraguan lagi. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kursi, ya, disematkannya dua alatut taukid, ya, dua alat penguat. Yang pertama adalah lam taukid, dan yang kedua adalah nun taukid sakilah. Kalau di dalam ilmu saraf, ya, dan ilmu nahwu, yang menunjukkan bahwa permohonan hamba tersebut tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang semacam itu tidak akan mudah meminta keburukan kepada Allah untuk sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bisa mencapai kepada derajat mahabbah atau wilayah, dia dipenuhi hatinya dengan kecintaan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya penuh dengan makna daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Di dalam hatinya orang yang mendapat kecintaan kepada Allah, di dalam hatinya kekasih-kekasih Allah, itu tersimpan makna ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, tauhid yang begitu mendalam. Dan wastaghfir li dzambika, mintalah ampun kepada Allah untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk mukmin dan mukminat. Artinya apa? Harus punya sifat kasih sayang, harus punya rahmat kepada orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, ahli ibadah ataupun tukang maksiat. Maka mereka tidak akan mudah meminta kepada Allah sesuatu yang buruk untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ada salah satu wali min auliyaillah dari Yaman yang memiliki murid yang sangat banyak, dan ia pun terkenal dengan kewaliannya, masyhur dengan kewaliannya. Ia hidup di tengah masa syuyu'i, atau di Indonesia kita kenal dengan PKI, ya, komunis. Di sana disebutnya syuyu'i, ya, PKI kalau di kita. Maka sang wali yang terkenal itu pun diseret oleh PKI, ya, oleh komunis, ya, diikat tali di lehernya, kemudian dia ditarik sebagaimana menarik keledai, sebagaimana menarik kerbau ataupun sapi. Dia dihinakan, dia dipermalukan di tengah-tengah pasar. Murid-muridnya tidak bisa membantu dan menolong karena jumlah mereka komunis lebih banyak daripada para santrinya dan para muridnya. Kemudian ada salah satu muridnya yang berkata kepada sang guru, wahai guru, engkau adalah wali, kau terkenal dengan kewalianmu, dengan karomahmu, kenapa engkau tidak munajat kepada Allah supaya Allah membinasakan mereka semua? Apa kata sang wali? Demi Allah, untuk merubah dunia aku hanya cukup menggerakkan cincinku saja. Aku hanya cukup menggerakkan cincinku saja, minta kepada Allah agar Allah merubah dunia, itu sangat mudah sekali. Kalaupun aku minta Allah menurunkan siksa, itu sangat mudah, lebih cepat daripada petir yang menyambar.
tapi aku tidak mau mereka mati dalam keadaan kafir. Mereka adalah bangsa kita, bangsa Arab yang terpengaruh, terkontaminasi oleh paham-paham komunis. Aku berharap kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hatinya penuh dengan rahmat. Kalau kita mangga, Jibril sikat, waduh, Masya Allah, bantai. Itu kalau kita tuh, maka kita mah lama jadi walinya. Kalau jadi wali nikah insya Allah, kalau punya perempuan cepat ya. Nah, baik. Jadi orang yang sudah mencapai tingkat kewalian itu hatinya penuh dengan kasih sayang, dengan kasih sayang. Minta sama Allah apapun la utianah, pasti Allah kasih, nggak bakal ya ditolak. Wa ini sta'azani la uizana, dan jikalau ia minta perlindungan kepadaku, aku kasih ya perlindungan. Ini bersama di sini ada lam taukid dan ada nun taukid, artinya pasti aku akan memberi perlindungan kepadanya. Ya. Wa ma taraddatu fi syai'in, dan tidaklah aku meninggalkan sesuatu ana fa'iluhu yang aku perbuat. Taraddudi fi qabdi nafsi abdi, seperti aku enggan mencabut nyawa hambaku al mukmin yang beriman. Yakrahul mauta, yang tidak menyukai kematian. Wa ana akrahu musa'atahu, sedangkan aku enggan musa'atahu, menyakiti hambaku yang beriman. Wala buddalahu minhu, akan tetapi kematian haruslah datang kepadanya. Artinya apa? Allah itu sangat sayang kepada hambanya yang beriman. Allah itu tidak mau menyakiti hambanya yang beriman. Saking sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman. Nah, ketika Allah mencabut nyawa hamba orang yang beriman, padahal si hamba ini tidak mau mati, artinya dia enggan mati, sedangkan kematian itu pun harus dialaminya, maka Allah pun tetap mencabut nyawa hamba tersebut, padahal Allah tidak mau menyakiti hati hamba orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mau menyakiti perasaan ya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti Allah tidak mau menyakiti ini, Allah tidak akan menyakiti dan mengecewakan kekasih-kekasih Allah. Allah tidak akan mengecewakan hati para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sang wali berdoa kemudian doanya ditolak, itu kan kecewa. Sedangkan Allah tidak akan pernah mengecewakan kekasihnya. Bagaimana Allah bisa mengecewakan kekasihnya? Kita saja manusia biasa, tatkala cinta kepada seseorang tidak akan pernah kita mengecewakannya. Tengah malam pengen bakso, dicariin bakso. Kenapa? Tidak mau mengecewakan dia, tidak mau mengecewakan ketulusan dan kecintaannya kepada kita. Edan, subhanallah. Ya itu subhanallah, ya karena cinta kan, karena cinta. Orang yang cinta kepada seseorang pasti tidak akan mau mengecewakan sang kekasihnya, tidak akan pernah mau. Baik, maka dikatakan hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim, kecintaanmu kepada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Maka perhatikan kepada siapa kamu cinta. Cinta kepada perempuan, yang itu perempuan tidak mengajakmu kepada ibadah kepada Allah, tidak memberi pertolongan kepadamu di dalam taat kepada Allah, maka awas, kamu yang sekarang rajin ibadah, rajin taklim, hadir, lama-lama akan menjauhi itu semua. Kenapa? Karena membuat kamu buta dan tuli cinta itu. Hati-hati, jangan pernah bermain api kalau tidak mau terbakar. Jangan pernah main air kalau tidak mau basah. Jangan pernah bermain cinta kalau tidak mau sakit hati. Edan, kita lagi membahas cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fangzur, maka perhatikanlah, rahimakallahu, semoga Allah memberimu kasih sayang. Ila man tawa alaihil hadisu, kepada sesuatu yang terkandung di dalam hadis qudsi ini, hadal hadisul qudsiyu, kepada sesuatu yang terkandung di dalam hadis qudsi ini, minal asrari, yaitu berupa rahasia-rahasia, wal ma'arifi, dan ma'rifat-ma'rifat. Ini hadis luar biasa itu ya, yang dari awal apa,
awal kalimat hadis ini adalah man adali waliyan, tapi di sini tidak ada langsung ke kalimat mata qarraba ilayya, padahal awalnya man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, azantuhu bil harbi, aku beri pengumuman kepadanya, aku memeranginya. Jadi orang yang memusuhi kekasih Allah, yang memusuhi wali Allah, Allah berikan pengumuman perang kepadanya. Kalau sudah ditantang perang sama Allah, kekuatan mana yang sanggup menahan dan menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang bisa, ya. Maka kita mudahlah, bukan wali ya, orang soleh pun lah, sekarang aja lagi soleh ini ya, mati malam besok Allahu a'lam, ya sekarang aja lagi soleh ini, nanti malam besok Allahu a'lam. Udah kita mah nempel aja lah, masuk aja ke rombongan lah, rombongan para wali, cinta kepada wali, insya Allah ya, yang namanya masuk rombongan insya Allah bisa kebawa masuk surga, amin ya robbal alamin. Tapi ikut masuknya di dunia, kalau di sana nggak bisa, nih ada rombongan wali nih, wah masuklah, nggak bisa. Di sini kalau pengen masuk ya, masuk rombongan wali mana ya, semuanya, cuman ya kita kan ada satu atau dua yang kita favoritkan, yang sering kita kirimi Fatihah, yang sering kita tawasuli, minimal satu atau dua ya, kita cinta kepada semua wali, tapi ada favoritnya, ada satu atau dua. Kepada siapa favoritnya? Bisa kalau sekarang bisa ke Habib Umar, ya silakan, tapi tidak menafikan kecintaan kepada wali yang lain, tetap ya, tetap biar nanti di sana rombongannya jelas gitu, ikut rombongan mana. Nah, wa ta'ammal, dan renungkanlah ma'a ilaihi, sesuatu yang telah diisyaratkan di dalam hadis tersebut, minad daqaiqi wal lataifi, yaitu makna-makna yang mendalam, makna-makna yang mendalam. Jadi hadis yang tadi kalau kita renungi, kita resapi, oh itu luar biasa Pak, luar biasa ya. Minimal kita ambil terjemahnya lah ya, banyak sudah terjemahnya ini hadis, banyak terjemahnya ya, di Riyadhus Shalihin juga ada ya, di Bukhari Muslim juga ada. Silahkan ya, antum buka terjemahnya, antum resapi, perhatikan, ulang-ulang maknanya, ini luar biasa sekali. Wa ma wasala hadal abdu, dan tidaklah sampai hadal abdul muwaffaqu, hamba yang telah diberi pertolongan ini, ila hadhil martabatil azimati, kepada kedudukan yang besar ini, allati sara fiha, yang telah menjadi fiha, di dalam martabat tersebut, ma tuhibbuhu ma yuhibbuhu, apa yang ia cintai, mahbuban billah, maka dicintai pula oleh Allah. Wa ma yakrahuhu, dan apa yang ia benci, makruhan indallah, maka dibenci pula oleh Allah. Illa, kecuali biadai maftaradahu alaihi, dengan melaksanakan apa yang sudah Allah wajibkan atasnya, wal iktsari minan nawafili, dan memperbanyak ibadah sunnah, ibtigha'a zulfaladaihi, karena menginginkan kedekatan di sisi Allah. Jadi seseorang tidak akan pernah sampai kepada derajat wali, yang pada saat dia sudah sampai ke derajat wali, maka apa yang ia cintai dicintai oleh Allah, apa yang ia benci dibenci pula oleh Allah. Tidak akan sampai kepada martabat itu, tidak akan sampai kepada kedudukan itu, melainkan dengan melaksanakan yang wajib, memperbanyak ibadah sunnah, dengan tujuan ingin mendapatkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi kalau sudah mendapatkan kecintaan dari Allah, apa yang dicintai oleh orang tersebut Allah pun cinta, apa yang dibenci Allah pun benci. Maka tatkala seseorang mendapatkan kecintaan dari seorang hamba yang dicintai oleh Allah, Allah cinta kepadanya. Sebelum maghrib bentar lagi ya, kenapa dan apa rahasianya tukang-tukang sihir Fir'aun langsung beriman kepada Nabi Musa dan langsung kuat imannya? Baru iman langsung kuat ya. Kalau kita kan iman dari dulu tapi nggak kuat-kuat ya, lemah aja, masya Allah. Apalagi yang lihat yang bening-bening, waduh, uyang ya, wahara. Alasannya karena kesopanan dan adab mereka kepada Nabi Musa.
sehingga dengan kesopanan dan adab mereka kepada Nabi Musa ridho kepada mereka, Allah pun ridho kepada mereka, maka mereka mendapat anugerah hidayah. Apa akhlak mereka kepada Nabi Musa? Ketika diadakan tanding antara Nabi Musa dengan tukang sihir Fir'aun, yang dikatakan oleh tukang sihir Fir'aun, wahai Musa, engkau dulu yang melemparkan tongkat atau kami dulu? Ucapan yang sopan itu, subhanallah. Jadi meskipun mau tarung, mau tanding, tapi masih ada sopan santun, nggak main hantam aja udah. Kami dulu atau engkau dulu yang melemparkan tongkat ini? Maka kata Musa, bal antum, kalian dulu saya yang lemparkan, gak usah saya. Karena subhanallah, karena akhlak yang luar biasa itu kepada seorang hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, Allah kasih hidayah kepada mereka. Tatkala mereka melihat mujizat Nabi Musa, apa yang mereka katakan? Amanna, kami iman kepada Nabi Musa. Kata Fir'aun, wah sekongkol dari tadi ternyata saya bayar mahal-mahal, ternyata kamu iman toh kepada Nabi Musa. Akhirnya apa kata Fir'aun? Bunuh mereka semua kalau tidak mau kembali kepada agama kita, tidak mau menyembah kepadaku. Apa kata mereka? Silahkan bunuh, silahkan kami dilenyapkan, kami tetap iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru iman udah kuat imannya. Kenapa? Karena mendapat keriduan dari sang Nabi, mendapat restu dari seorang hamba yang soleh yang dicintai oleh Allah. Habibana Munzir bin Fuad al-Musawa rahimahullah, ketika beliau wafat, Habib Umar mengatakan, Allahumma rida, ya Allah ridhoilah Munzir bin Fuad, fa inni anhu radin, aku ridho kepadanya. Masya Allah, beliau masyhur dengan kewaliannya, masyhur dengan ibadahnya, dengan karom. Habib Munzir, di samping itu beliau mendapatkan ridho dari sang guru Habibana Umar. Ini kan luar biasa, ya, luar biasa. Yang udah kita carilah, ya, kalau pengen dapat ridho Allah, cari ridho orang soleh, cari ridhonya guru, terutama ridhonya orang tuh, wah, ya guru yang soleh, bukan guru yang namanya soleh. Baik, Allahu a'lam bissawab.